5. Rencana perjodohan. Setelah tiba di kampus, Ray turun dari Toyota Yaris Silver miliknya. Laki-laki tampan itu memandang sekeliling untuk mencari tahu keberadaan gadis impiannya. Ia melihat dari parkiran. Ternyata Devi juga baru tiba di kampus. Mahasiswi itu diantar oleh laki-laki parubaya yang Ray yakini sebagai ayah Devi. Senyum bahagia terpancar di wajah Ray. Ia pun melangkah menghampiri Devi. Tingkahnya masih seperti biasa, selalu berusaha menggoda gadis itu. Pagi cantik, ia langsung berdiri di depan Devi. "Kamu?" Devi spontan mengeluarkan suara tinggi karena terkejut melihat laki-laki yang selalu membuat dirinya kesal. "Kita ketemu lagi ya? Jangan-jangan kita jodoh nih. Kenapa kamu selalu menggangguku, Ray? Wow, gadis impianku menyebut namaku dengan indah. Aku suka. Aku capek menghadapi sikapmu. Apa kamu gak bosan selalu menggangguku?" Devi sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghindari keusilan Ray. Ray tersentuh mendengar keluhan gadis yang ia cintai itu. Ia merasa bersalah melihat kesedihan di wajahnya. "Aku minta maaf jika sikapku selama ini membuat kamu kesal." Ray mencoba berbicara serius. "Kenapa kamu seperti ini padaku, Ray? Apa salahku?" "Kamu gak salah. Aku seperti ini karena aku mencintaimu." "Itu tidak mungkin, karena kenyataannya selama ini kamu selalu membuatku tidak nyaman. Aku tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan apa yang kurasakan. Keinginanku untuk mengajakmu ke pelaminan adalah sungguh-sungguh." "Stop, aku gak mau dengar kalimat itu lagi. Aku membencimu, Ray." Devi tidak kuasa lagi menahan bening kristal yang sejak tadi ingin jatuh dari matanya. Ia merasa lelah dan tidak nyaman menghadapi sikap laki-laki yang ada di hadapannya. Ray terkejut melihat air mata Devi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia saksikan saat ini. Ia berpikir, bagaimana mungkin gadis yang sangat ia cintai harus mengeluarkan air mata karena sikapnya selama ini. Ia dengan lembut meraih tangan Devi, lalu meminta maaf, sementara Devi tidak berusaha menepiskan tangannya. "Aku mohon, jangan nangis, Dev. Aku benar-benar minta maaf." Ray mencoba mengusap air mata yang jatuh dari mata Devi. "Aku tidak suka dengan caramu, Ray. Aku benci." Devi menepiskan tangan Ray, lalu melepaskan genggamannya. Ia segera beranjak dari hadapan pemuda itu. Siang ini, Ray telah pulang dari kampus. Ia langsung memasuki kamar, lalu merebahkan tubuh ke tempat tidur empuk miliknya. Ia masih tidak menyangka ketika melihat Devi bersedih karena sikap dan tingkahnya tadi. Ia merasa sakit karena Devi tidak percaya dengan kejujuran cinta yang ia utarakan. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana mengatakan keseriusannya kepada gadis itu. Angan Ray melayang jauh, mengingat saat dirinya selalu berusaha mendekati gadis impian. Kala itu, Devi sedang menikmati sarapan di kantin kampus. Ray dengan sengaja langsung menghampiri mahasiswi itu, lalu duduk di depannya. "Lagi sarapan ya, cantik?" Devi tidak menghiraukan Ray. Ia tetap menikmati sarapan dengan santai. "Kok sombong banget sih? Aku ngomong sama kamu, cantik. Jangan dicuekin dong." Ray masih tetap berusaha mencari perhatian Devi. Devi akhirnya merasa kesal dengan tingkah Ray. Tanpa menghiraukan mahasiswa semester 3 itu, ia beranjak dari duduk dan tidak menghabiskan sarapannya terlebih dahulu. Ia sangat terganggu dengan kehadiran Ray. Selera makannya menurun. Ingatan dan lamunan tentang Devi buyar seketika ketika Ray mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Ia tersadar kalau Andini sedang memanggilnya. Ia baru ingat kalau dirinya di kamar sudah setengah hari. Ia belum mandi karena terlalu serius memikirkan Devi. "Ray, makan yuk." Semua udah pada nungguin di meja makan. Terdengar suara Andini dari balik pintu. Anak tampan Andini tersebut segera membuka pintu.
Ia melihat ibunya berdiri dengan kas berkacak pinggang. "Ngapain aja dari tadi di kamar? Belum mandi, Rey?" Andini kaget dan penasaran melihat wajah suntuk anaknya yang masih memakai pakaian tadi pagi. "Lagi sedih, Mah. Malas mau mandi." "Ganteng-ganteng tapi jorok ya." Andini menutup hidungnya menggunakan tangan kiri. "Kenapa harus sedih? Yuk makan." Rey hanya tersenyum melihat ibunya. Akhirnya, Andini dan Rey berjalan menuju meja makan. Sarma dan Tania telah menunggu agar mereka segera menikmati makan malam bersama. Keluarga bahagia itu mulai menikmati makan malam dengan santai. Andini memperhatikan perubahan sikap Rey malam ini. Pemuda itu lebih pendiam dari biasanya. "Kamu kenapa, Rey? Kenapa mukanya ditekuk gitu?" tanya Andini. Rey merasa bersalah sama Devi, Mah. Rey selalu berusaha berbicara jujur kepada ibunya. "Ci, ada apa dengan kakakku?" Seperti biasa, Tania mulai menggoda kakaknya. "Tadi Mama udah cerita ke Papa. Kamu pasti bahagia mendengar berita ini." Sarma mencoba mencairkan suasana hati Rey. "Iya, Rey. Mama dan Tante Anjani berniat menjodohkan kamu dan Devi." Mendengar penjelasan Andini, Rey langsung menghentikan makannya. Wajahnya berubah seketika, kembali bersemangat. Ia tidak menyangka bahwa ibunya sangat mengerti dengan apa yang ia rasakan saat ini. "Yang benar, Mah." Rey langsung menghampiri Andini, lalu mendaratkan ciuman manis di pipi kanan wanita itu. "Iya dong, Mama juga suka kalau Devi jadi menantu di rumah ini." Rey sangat bahagia. Ia langsung beranjak dari meja makan, lalu masuk kamar. Ia merasa menjadi orang paling beruntung saat ini. Sementara itu, keluarga Devi sedang menyaksikan acara kesukaan mereka di ruang TV. Anjani memperhatikan putri semata wayangnya. Ia masih tidak percaya bahwa anak tunggalnya telah dewasa. Ternyata Devi menyadari pandangan ibunya. Ia merasa aneh melihat tatapan Anjani yang penuh arti. "Mami kenapa liatin Devi dari tadi?" "Kamu cantik, sayang." Anjani mendekati putrinya itu. "Mami aneh deh. Dari dulu Devi memang cantik. Nurunya dari Mami dong." Amir juga mendekati Devi. Posisi mereka sekarang menghapit gadis bermata sendu itu. Devi tidak mengerti kenapa orang tuanya bersikap tidak seperti biasanya malam ini. "Papi mau ngomong serius, tapi kamu jangan marah ya. Mami dan Papi serahkan semuanya padamu." Amir mulai membuka suara dengan nada serius. "Mau ngomong apa sih, Pi? Kayaknya serius banget." Devi penasaran melihat sikap ayahnya. "Tadi pagi, Tante Andini menelpon Mami kamu. Beliau ingin agar kamu semakin dekat dengan Rey." "Maksudnya apa, Pi?" Devi nggak ngerti. Devi bingung dengan ucapan ayahnya. "Kami ingin kamu dan Rey dijodohkan." Dunia Devi serasa berhenti mendengar penjelasan Amir. Ia tidak pernah menyangka kenapa orang tuanya tega menjodohkan dirinya dengan laki-laki yang sangat ia benci saat ini. Rey telah berhasil membuatnya menjadi gadis paling tersakiti selama beberapa bulan terakhir ini. Devi berpikir, bagaimana mungkin ia harus hidup bersama laki-laki yang sangat menyebalkan menurutnya. Gadis berambut panjang itu tidak percaya dengan apa yang diungkapkan ayahnya. Ia tetap bersikeras untuk menentang perjodohan itu. Ia merasa berhak menemukan pria yang jauh lebih baik dari laki-laki yang selalu mengganggu dirinya di kampus. Ia tidak ikhlas menjadi pasangan hidup Rey. Apakah Devi tidak akan membuka hati untuk Rey?